Pembahasan yang pertama yaitu definisi hubungan internal karyawan. Hubungan internal karyawan adalah aktivitas manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan bentuk interaksi antara pihak karyawan dengan sesama karyawan, pihak karyawan dengan atasan, atau hubungan antara seluruh individu yang ada dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian, ada definisi hubungan internal karyawan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Neni Yulianita. Dalam buku dasar-dasar hubungan karyawan untuk memelihara hubungan, khususnya antara manajemen dengan para karyawannya. Yang kedua, menurut Frank Jeffkins, dalam bukunya, bahwa hubungan karyawan tersebut sama pentingnya dengan hubungan masyarakat eksternal, karena kedua bentuk hubungan masyarakat tersebut diumpamakan sebagai dua sisi mata uang yang mempunyai arti yang sama dan saling terkait erat satu sama lainnya. Tujuan hubungan internal karyawan menurut Igewasanto itu ada 5. Yang pertama, menciptakan sikap saling pengertian antar pegawai ataupun antara pimpinan dengan semua pegawai di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua, mendapatkan data yang lengkap tentang sikap dan tingkah laku karyawan yang nantinya data ini diperlukan untuk pembinaan, pengorganisasian, kerjasama, koordinasi, dan evaluasi. Yang ketiga, untuk menciptakan semangat kerja yang tinggi. Yang keempat, untuk menciptakan kerjasama yang serasi antara karyawan. Yang kelima, menanamkan rasa tanggung jawab kepada para karyawan. Kemudian, ada tipe hubungan internal karyawan. Tipe hubungan internal karyawan ini ada 2. Yang pertama, hubungan internal vertikal. Yang kedua, hubungan internal horizontal. Hubungan internal vertikal adalah hubungan yang terjalin antara atasan dengan bawahan atau antara atasan dengan para stafnya. Hubungan internal vertikal ini ada hubungan dari atas ke bawah yang berupa perintah, sedangkan hubungan dari bawah ke atas itu berupa pemberian masukan. Kemudian, hubungan internal horizontal merupakan hubungan kerja resmi di dalam suatu organisasi atau perusahaan yang terjadi secara mendatar atau sejajar yang mempunyai kedudukan setingkat atau satu level, biasanya berguna untuk koordinasi. Kegiatan dalam menunjang hubungan internal karyawan. Ini ada 5 kegiatan. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan. Program ini dilakukan oleh perusahaan dalam upaya menunjang kinerja dan meningkatkan keterampilan karyawan. Yang kedua, ada program motivasi kerja berprestasi. Program ini diharapkan dapat mempertemukan antara motivasi dan prestasi serta disiplin karyawan dengan harapan keinginan dari pihak perusahaan dalam mencapai produktivitas yang tinggi. Yang ketiga, ada program penghargaan, yaitu upaya perusahaan untuk memberikan suatu penghargaan kepada karyawan baik yang berprestasi kerja ataupun yang lama masa kerja, sehingga dengan adanya penghargaan ini akan menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Program yang keempat yaitu program acara khusus. Merupakan program khusus yang sengaja dirancang di luar bidang pekerjaan sehari-hari. Misalnya acara berpiknik bersama, dengan harapan dapat menimbulkan rasa keakraban di antara sesama karyawan. Program yang terakhir yaitu program media komunikasi internal. Membentuk program media komunikasi internal melalui majalah perusahaan yang berisikan pesan dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan antar karyawan.
Aktivitas hubungan internal karyawan itu ada 5. Yang pertama, promosi. Promosi merupakan perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih tinggi, baik berupa gaji, tanggung jawab, atau jenjang organisasional lainnya. Yang kedua, ada pemecatan. Pemecatan yaitu pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Kemudian yang ketiga ada transfer. Transfer yaitu perpindahan karyawan dari satu pekerjaan ke posisi lain yang gaji, tanggung jawab, dan jenjang organisasional lainnya relatif masih sama. Yang keempat ada demosi, yaitu perpindahan karyawan dari suatu pekerjaan ke posisi lainnya yang lebih rendah gaji, tanggung jawab, atau jenjang organisasionalnya. Kemudian yang terakhir ada pensiun, yaitu pemisahan diri oleh karyawan tua dari organisasi. Pensiun ini memungkinkan mereka untuk mencari minat atau kepentingan di luar pekerjaan, seraya membuka peluang posisi dan karir bagi karyawan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah penyebab konflik. Penyebab konflik ada 13. Yang pertama, perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian antara karyawan satu dengan karyawan lainnya. Terlebih di Indonesia yang mempunyai beragam suku bangsa, perbedaan karakter, latar belakang, dan tempat seseorang dibesarkan bisa menjadi pemicu adanya konflik. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Adanya komunikasi yang terjadi dengan tiap karyawan yang buruk, seperti diketahui bahwa hubungan antara diri sendiri dan orang lain tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya komunikasi. Apabila komunikasi yang terjadi tidak maksimal atau bahkan cenderung buruk, maka bisa menjadi penyebab terjadinya kesalahpahaman yang berujung pada konflik di tempat kerja. Yang ketiga, kompetisi. Kompetisi dalam tempat kerja sebenarnya dilakukan untuk menciptakan tempat kerja yang kondusif dan membuat karyawan mempunyai semangat tinggi serta tingkat produktivitas kerja yang baik. Namun, jika hal ini dilakukan secara tidak sehat, maka kompetisi tersebut bisa memicu konflik di tempat kerja oleh karyawannya. Yang selanjutnya, yang keempat, perbedaan nilai dan prinsip. Salah satu negara seperti Jerman berhasil meminimalisir adanya konflik di tempat kerja yang dikarenakan perbedaan nilai dan prinsip. Kuncinya, setiap karyawan tidak mengusik nilai dan prinsip yang dipegang oleh orang lain, apalagi berusaha untuk memaksakan prinsip yang dipegangnya pada rekan kerjanya. Yang kelima, kurangnya rasa persaudaraan. Meskipun bekerja di bawah satu atap yang sama, seseorang karyawan bisa saja tidak mempunyai teman-teman yang benar-benar tulus. Hal ini disebabkan kurangnya rasa persaudaraan yang bisa memicu konflik di tempat kerja, misalnya adanya permusuhan antar karyawan. Yang keenam, sistem organisasi yang tidak efektif. Pada setiap perusahaan pastinya memiliki sistem organisasi yang mengatur alur instruksi pekerjaan. Apabila sistem organisasi tersebut tidak berjalan secara efektif dan dipastikan bahwa hal tersebut bisa menjadi salah satu konflik di tempat kerja. Yang ketujuh, masalah pribadi. Setiap orang dengan orang lainnya tentu mempunyai masalah yang berbeda-beda dalam hidupnya. Tanpa adanya masalah, seseorang tidak akan bisa benar-benar hidup karena hal tersebut menjadi salah satu bagian dari proses pendewasaan. Yang kedelapan, titik tekanan. Pada setiap perusahaan atau tempat kerja, tidak jarang karyawan akan mendapatkan kritik yang bisa memicu adanya konflik di tempat kerja. Mengapa hal ini bisa menjadi penyebab konflik? Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang memiliki titik tekanan atau suatu hal yang dapat menjadi trigger dirinya bereaksi terhadap situasi tertentu. Terlebih jika di hal tersebut disertai dengan kata-kata yang membangkitkan emosi. Misalnya dikritik bahwa Anda ini seorang karyawan yang malas.
Selanjutnya yang ke-9, situasi panik. Saat situasi panik terjadi, biasanya seseorang akan melakukan tindakan tanpa pikir panjang. Tak jarang keputusan saat diambil tanpa adanya pikir panjang tersebut cenderung mementingkan diri sendiri. Dan setelah kondisi panik sudah selesai, orang tersebut baru menyadari bahwa keputusan yang telah dibuatnya adalah keputusan yang belum tentu kebenarannya dan penuh dengan asumsi. Yang ke-10, pengalaman buruk sebelumnya. Pernah berganti-ganti tempat kerja memang sudah menjadi hal umum yang terjadi di dunia kerja. Pengalaman buruk di tempat kerja yang sebelumnya juga bisa memicu adanya konflik di tempat kerja yang baru. Yang ke-11, kewalahan menangani pekerjaan. Adanya suatu titik di mana Anda merasa beban pekerjaan Anda terasa meningkat secara drastis dari job desk sebelumnya. Adanya hal ini di kemudian hari, Anda merasa kewalahan untuk membagi-bagi waktu dalam menyelesaikan semua pekerjaan Anda tersebut. Yang ke-12, pekerjaan di luar ekspektasi. Hal ini kerap menjadi pada mereka yang baru melamar kerja dan belum mempunyai banyak pengalaman di dunia kerja. Masalah di tempat kerja memang bisa menimpa siapa saja. Salah satu penyebabnya yakni pekerjaan tidak sesuai ekspektasi saat Anda melamarnya. Sebagai contoh, pada proses rekrutmen Anda ditetapkan di bagian penjualan. Namun di tahap akhir justru Anda ditempatkan di bagian keuangan setiap harinya. Yang terakhir, yang ke-13, atasan tidak melihat hal yang telah Anda kerjakan. Anda sudah bekerja keras untuk bisa menyelesaikan suatu pekerjaan hanya demi bisa memenangkan hati para klien. Namun sepertinya atasan Anda tidak melihat bahwa peningkatan yang didapat tersebut adalah berkat usaha yang telah Anda lakukan. Selanjutnya adalah aktivitas-aktivitas perusahaan hubungan industrial. Industri atau perusahaan adalah kombinasi dari modal, manajemen, dan pekerja. Manajemen selalu berada di sana untuk melindungi kepentingan dari para pemodal. Pada prosesnya, pekerja selalu menjadi korban eksploitasi mereka. Sebagai partner dari industri, pekerja menginginkan keadilan dan mendapatkan kembalian hak sebagai hasil pelaksana industri. Pekerja harus mengetahui dan memahami bahwa sebagai perseorangan dan pekerja tidak akan banyak yang bisa dicapai. Hanya melalui usaha mengorganisir dirinya dan kegiatan kolektif, mereka dapat secara efektif menjunjung tinggi martabatnya sebagai individu dan pekerja. Menghormati perintah dari pengusaha, berusaha keras untuk memperbaiki dan memelihara mata pencarian, meningkatkan pengupahan, status sosial ekonomi, kesejahteraan yang lebih baik dan upah-upah lainnya. Yang pertama adalah serikat pekerja. Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Sesuai dengan pasal 102 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003, dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secara demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Peran dan fungsi serikat pekerja. Yang pertama, perlindungan. Serikat pekerja menjamin bahwa pekerja tidak menjadi korban, dipermainkan, dilecehkan, atau diberhentikan dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Yang kedua, peningkatan akan kondisi dan syarat kerja.
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, mengacu pada kebutuhan akan perkembangan teknologi yang modern dan modernnya kondisi kerja. 3. Perjanjian kerja bersama. Melalui perjanjian tawar-menawar kolektif, serikat pekerja berjuang untuk kondisi pengupahan yang lebih baik, kondisi dan syarat kerja yang lebih baik, dan kehidupan yang lebih baik bagi anggota dan keluarganya. 4. Menangani keluh kesah anggota. Serikat pekerja mewakili anggotanya yang mempunyai keluh kesah dengan membantu mereka dalam mencari dan menangani secara wajar dan adil. 5. Menyelesaikan perselisihan. Serikat pekerja harus mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan sumber-sumber untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan perselisihan atas nama pekerja. 6. Menyediakan manfaat lainnya untuk kesejahteraan anggota, seperti kesehatan, beasiswa, penginapan, rekreasi, asuransi, dan sebagainya, bila mana itu memungkinkan. 7. Sebagai suara pekerja. Serikat pekerja adalah wakil pekerja dalam menyuarakan dan menyampaikan pandangan dan permasalahan pekerja serta kondisi sosial saat ini. 8. Menyediakan sarana komunikasi. Komunikasi harus selalu dipupuk dan dikembangkan dalam serikat pekerja sebagai saran mengadakan hubungan dengan anggotanya. Hal itu bisa dilakukan melalui pertemuan, jurnal dan buletin, surat kabar, brosur, fasilitas pendidikan, dan personal kontak antara pengurus dengan anggota. 9. Melakukan kerjasama dan menjalin solidaritas dengan pekerja atau serikat pekerja lainnya baik secara nasional ataupun internasional. Hal ini memungkinkan pekerja menjadi lebih terwakili dan mempertinggi kekuatan yang efektif dalam menghadapi tekanan. Yang terakhir adalah meningkatkan pelaksanaan hubungan industrial untuk menciptakan keharmonisan hubungan antara pekerja atau serikat pekerja dengan pengusaha atau manajemen. Surat Perjanjian Kerja. Pengertian perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, perjanjian kerja antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Sebuah surat perjanjian kerja harus dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, yakni Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa kontrak kerja harus mengatur mengenai beberapa hal yang meliputi: 1. Kesepakatan dari kedua belah pihak. Yang kedua, kecakapan atau kemampuan melakukan perbuatan hukum. Yang ketiga, berisi tentang pekerjaan yang diperjanjikan. Yang keempat, pekerjaan yang dituliskan di dalam perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan, kesusilaan, dan ketertiban yang ada di dalam undang-undang yang berlaku. Sebuah kontrak kerja yang sah haruslah memenuhi kriteria dan persyaratan berikut ini. 1. Terdapat pihak pekerja dan pihak pemberi kerja. 2. Informasi pelaksanaan kerja. 3. Informasi waktu tertentu. 4. Jumlah upah yang diterima. 5. Kesepakatan bersama. 6. Informasi kewenangan. 7. Memiliki objek yang diatur dengan jelas. 8. Harus sesuai dengan undang-undang. Penyelesaian perselisihan dan penanganan masalah yang menyangkut hubungan kerja dan lingkungan kerja dilakukan melalui perundingan bersama yang menghasilkan 1. Perjanjian substansif, 2. Perjanjian prosedural, 3. Kesepakatan serikat tunggal, 4. Perjanjian kemitraan, 5. Prosedur hubungan karyawan atau penyelesaian sengketa. 1. Perjanjian kolektif substansial. Perjanjian substantif adalah hasil dari perundingan bersama. Mereka menetapkan syarat dan ketentuan kerja yang disepakati yang mencakup upah dan jam kerja, dan aspek-aspek lain seperti liburan, peraturan lembur, pengaturan fleksibilitas, dan tunjangan. Yang kedua, perjanjian kolektif prosedural.
Perjanjian prosedural menetapkan metode yang akan digunakan dalam proses perundingan bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Yang ketiga, kesepakatan serikat tunggal. Kesepakatan serikat tunggal yakni kesepakatan yang mewakili semua karyawan. Keempat, dalam hubungan industrial. Pengaturan kemitraan adalah perjanjian di mana kedua belah pihak, manajemen dan serikat pekerja, sepakat untuk bekerja sama demi keuntungan bersama mereka, dan untuk mencapai iklim yang lebih kooperatif dan karenanya hubungan industrial yang kurang bermusuhan. Lima, penyelesaian sengketa. Tujuan dari perundingan bersama adalah tentu saja untuk mencapai kesepakatan. Lebih disukai untuk kepuasan kedua belah pihak. Proses penyelesaian perselisihan adalah yang pertama melalui konsiliasi atau perdamaian, yang kedua arbitrasi, dan yang ketiga ada mediasi. Selanjutnya, peran individu dalam sebuah serikat kerja. Yang pertama, menciptakan tingkat solidaritas yang tinggi dalam satu kesatuan di antara pekerja dengan pekerja. Pekerja dengan serikat pekerjanya, pekerja atau serikat pekerja dengan manajemen. Yang kedua, meyakinkan anggotanya untuk melaksanakan kewajibannya di samping haknya di organisasi dan di perusahaan serta pemupukan dana organisasi. Kemudian yang ketiga, dana organisasi dibelanjakan berdasarkan program dan anggaran belanja yang sudah ditetapkan guna kepentingan peningkatan kemampuan dan pengetahuan pengurus untuk bidang pengetahuan terkait dengan keadaan dan kebutuhan di tempat kerja, termasuk pelaksanaan hubungan industrial. Kemudian yang terakhir, sumber daya manusia yang baik akan mampu berinteraksi dengan pihak manajemen secara rasional dan objektif.